berkaitan dengan saat diri kita, bagaimana caranya kita ingin dekat dengan Allah, saat kita ingin bersama Allah, saat kita katakan mulut kita bahwa aku adalah cinta Allah, aku ingin bersama Allah, namun pada realisasinya kita terkadang tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Contoh, ibu cinta sama Allah. Kalau orang cinta, kalau lemes amat jawabannya. yang ngobrolnya lemes, yang jawabnya ikut lemes. Maaf ya suaranya lagi. Saat ketika kita cinta, kemarin kalau tidak salah di Darussalam saya sampaikan, kalau kita ingin bersama yang dicinta, kira-kira kita kalau dipanggil, kalau teringat, kira kita ingin terus bersama atau ingin menjauh, Bu? Ingin bersama. Saat ketika kita mengatakan cinta, contohnya kita cinta sama anak kita, berarti saat ketika jauhnya kita ingat kamu, ingat. Saat ketika diri kita lihat makanannya, ingat anak kita. Lihat bajunya, makin ingat. Lihat minumannya, kesukaannya, dan lain sebagainya. Itu membuat kita semakin ingat karena kita cinta sama anak kita. Begitupun saat kita ingat dengan Allah, saat kita cinta kepada Allah, kalau kita sudah ada dasarnya cinta kepada Allah, maka melihat sesuatu itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Contoh, kita melihat anak, melihat suami, kalau ibu-ibu, ketika suami melihat istri, yang membuat kita melihat yang beliau-beliau ini adalah bagaimana ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau merasa ketika melihat kita anak, ketika anak kita bahwa kita ingat, semakin ingat kepada Allah, maka ketika melihat anak kita, jangan sampai kita ingin berpisah dengan anak kita. Berpisahnya dalam artian apa? Jangan sampai berpisahnya ketika anak-anak kita melakukan kesalahan-kesalahan, kita biarkan. Terkadang kita salah cintanya kita sama anak-anak. Terkhusus punten ya. Ini biasanya kalau ibu-ibu nih, punten. Ketika ibu-ibu biasanya lihat anak tidur subuh, kasihan, dibangunin. Lihat isaknya ketiduran, kasihan dia kecapean. Nah, saat ketika kita cintanya kita, justru kita jangan sampai berharap saat ketika diri kita itu jangan sampai berpisah nanti saat di akhirat. Bukan berpisah di dunia. Di dunia mah nggak jadi masalah kita berpisahnya, ya. Tetapi jangan sampai ketika diri kita dengan anak-anak ini kita berpisah karena anak-anak kita melakukan kesalahan. Begitupun saat ketika diri kita dengan suami kita, dengan istri kita, saat ketika suami ataupun istri melakukan kesalahan, kita segera saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karena saat diri kita inginnya kita bersama Allah, pasti diri kita ingin bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, dan terkadang gini Bu, ya, kita bilang cinta sama ya Allah aku tuh cinta, ya Allah aku tuh ingin bersama Engkau. Ya, saat ketika bersama makhluknya, terkadang makhluk lebih mengalahkan cinta kita kepada Allah. Coba Ibu, punten. Kalau ibu lagi ada tamu, terus dengar azan, kira-kira ibu manggil lebih cepat mana? Ketika ibu tetap bersama tamu atau kita tetap panggilan Allah? Gak enak sama tamu. Yang kadang kita ada kalanya gak enak ya, gak enak. Ya, kasih gue ngobrol. Tamu 12, 2 baru sholat. Ada kalanya begitu Bu.
Kita bilangnya cinta sama karena memuliakan kamu. Iya, memuliakan kamu. Kalau ada dua kewajiban, satu kewajiban, seandainya ketika diri kita itu kan dua kewajiban, memuliakan kamu kewajiban, ya kan, memenuhi panggilan Allah kewajiban. Bagaimana kalau kewajiban itu bisa bersama-sama dilakukan? Kira-kira dengan apa kalau kita bersama-sama dilakukan? Mengajak tamu kita ngajak. Kira-kira mudah apa mudah banget? Jawabannya hehehe. Nah, enak. Takutnya disangka so alim. Iya nggak Bu? Kadang kita mengalahkan, Allah dikalahkan dengan yang lainnya. Justru saat kita ketika kewajiban itu bisa bersama-sama dilakukan, maka disitulah insya Allah keberkahan itu ada. Bukti cinta kita kepada Allah itu ada. Ya, terkadang kita seperti itu. Atau ibu lagi mengerjakan apapun itu, ya. Atau ibu lagi ngegosok nanggung, terus nanggung. Ada aja godaan. Kita bilangnya iya cinta. Jangan sahabat tadi hanya angan-angan saja. Kita ingin bersama Allah, kita ingin cinta, kita ingin mendapatkan cintanya Allah, tapi kitanya terkadang kitanya lalai. Ya. Nah maka saat ketika diri kita, bagaimana terus kita ini bersama Allah, segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita bersentuhan dengannya, bagaimana caranya bisa membuat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi sekarang lagi ramai persiapan 17 Agustus. Coba. Lagi ramai persiapan 17 Agustus. Ada yang sudah latihan karaoke, ada yang sudah latihan voli, ada yang sudah latihan berbagai hal. Biar apa? Memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Iya betul. Tapi jangan sampai ketika kita itu membuat kita lalai dengan Allah. Ya, kan memelukul waton minal iman gitu ya. Ya cinta tanah air adalah sebagian dari kita, betul. Nggak salah, betul itu. Tapi bagaimana pada prakteknya diri kita membuat semakin dekat rasa syukur kita kepada Allah itu semakin dekat dengan Allah. Terkadang ini ya punten. Rasa syukurnya dangdutan dengan nauzubillah ya. Justru itu kadang malah lupa sama Allah. Tidak ada aku lagi dangdutan dikir hatinya. Nah mungkin lisannya dangdutan kembali dikir gitu ya. Terkadang lupa, ya kan? Nauzubillah min dzalik. Maka punten ya di pinggir jalan sekarang lagi banyak yang sudah marah. Ya silakan. Kumpul waton minal iman itu betul, tetapi bagaimana caranya kecintaan kita ini jangan sampai salah. Ya, dasarnya kadang miris punten ya, punten sekali. Yang mudah-mudahan diantara kita jangan sampai. Saya kadang miris ya. Oh lagi 17 Agustus ya udah mau pakai jilbab, udah joget-joget ya Allah. Saya pengen nangis kadang udah lihat begitu. Ya, udah iya pakai jilbab. Tapi kadang ya saking bahagianya memeriahkan kemerdekaan karena sekarang berkaitan dengan 17 Agustus ya. Saking ingin bahagianya memeriahkan kemerdekaan. Udah gitu di-upload pula. Aduh ya Allah ya Rabb. Coba habis upload meninggal. Bagaimana bisa ngapus gitu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah. Mudah-mudahan kita jangan sampai. Ya, kadang miris kalau seandainya seperti itu kita doakan. Saat melihat itu kadang ya Allah, mungkin beliau tidak tahu, kita doakan. Mudah-mudahan kita senantiasa apa rasa syukur kita, terus kita muhasabah bagaimana diri kita mempertahankan Indonesia yang sedang merdeka, yang sudah merdeka. Ya, mudah-mudahan merdekanya kita, merdeka hati kita. Jangan sebatas merdekanya jasad kita saja. Ya merdeka jasadnya, tapi hati kita senantiasa nauzubillah dijajah oleh nafsu kita. Jangan sampai diri ini terus dijajah oleh keinginan-keinginan yang membuat diri kita jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Karena kalau diri kita ingin sampai diri kita dekat dengan Allah, ketika diri kita ingin cinta terus yang tulus kepada Allah, itu semua butuh latihan. Gak ada yang tiba-tiba, oh saya mau langsung pokoknya dekatlah dengan Allah. Oh Allah mah besti. Gak bisa tiba-tiba seperti itu. Tetap harus latihan. Bagaimana diri kita tadi dengan amalia-amalia yang senantiasa diri kita bisa melihat apa yang kita lakukan ini bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka mudah-mudahan kita semuanya terkhusus ya, karena sekarang menjelang 17 Agustus ya, menjelang kemerdekaan, mudah-mudahan kita memerdekakan diri kita dari hal-hal yang senantiasa terus kita dibelenggu oleh nafsu kita. Ya, makanya kadang saya kalau punten terkadang ya lihat anak-anak masih santai ya mau sholat ketika terdengar azan, kayak saya emosinya tuh masya Allah gitu. Ada kenapa? Yuk kita merdeka. Di Palestina sulit untuk melakukan sholat dengan tenang, melakukan ngaji dengan tenang sulit. Ya kita sekarang yang sudah merdeka, ayo maksimalkan ikhtiar kita. Jangan sampai ya mereka yang senantiasa berjuang untuk merdeka, ya ingin kebahagiaan, ingin bersama keluarga, ya kita mah semua sudah didapatkan. Tinggal apa? Bagaimana kualitas kita ibadah kita? Kualitas ibadah kita yang senantiasa bisa cepat, tepat dan maslahat. Yang dibahas adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Kalau kita sedang berzikir, maka kita sedang bersyukur. Idza dzakartani syakartani. Ketika kita berzikir kepadaku, kata Allah dalam hadis kursinya, syakartani, maka engkau sedang bersyukur kepadaku. Wa idza nasitani kafartani. Seandainya kau lupa kepadaku, maka engkau sedang kufur. Jadi zikir sama dengan syukur, lupa sama dengan kufur. Kira-kira kalau dengar begini berat kamu? Ya, enak sih, ada enaknya kalau kita lagi ingat Allah, kita sedang bersyukur karena balasannya lagi syakartum la'azidannakum. Tetapi kita nasihkan seandainya kita lupa kepada Allah, ada kufrahnya, ada lalainya, ada lupanya, maka disitulah inna adabi lasyadid, karena bagi orang yang lupa dia sedang kufur, maka siksa yang sangat pedih. Siksa yang sangat pedih itu apa? Di antaranya kita ada galau, ada gelisah, itu siksa itu. Ya, kadang-kadang kita ada gelisah, mau pilih kerudung bingung, mau pilih baju bingung. Ya, kita sedang gelisah. Ya, jangankan untuk itu milih menu pagi ini juga apa bingung gitu ibu-ibu. Menunya apa ya gitu ya, mau makanan sekarang bingung. Nah itu salah satunya kita sedang dalam keadaan galau. Dan kalau orang yang sedang tidak galau, nggak bakal bingung pilih sesuatu, betul? Nah ya, makanya kita tadi senantiasa ketika kita lupa segera kita ingatkan lagi, saat terputus saat kita segera sambungkan. Maka sambungannya dengan kitab Sunnah Taufik ini adalah saat diri kita menjaga badan kita dari maksiat. Saat badan ini jangan sampai terkena maksiat. Salah satunya adalah diantaranya yang pertama durhaka kepada kedua orang tua. Kemarin sudah sempat dibahas ya. Yang keduanya adalah lari dari medan pertempuran. Ya, kalau sekarang kita mungkin lagi tempurnya, kita sedang jihadin nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Ya mungkin kalau kita perang secara seperti dulu zaman penjajah kita sudah tidak ngalamin.
tetapi kita sedang bagaimana memerdekakan diri kita, memerdekakan diri kita untuk melawan hawa nafsu. Yang ketiganya adalah menyakiti tetangga dengan bentuk perbuatan menyakiti yang nampak jelas, walaupun tetangga tersebut adalah orang kafir yang mempunyai hak keamanan, ya. Jadi kita pun harus menghormati, saling menghargai bagaimana dengan tetangga, karena ya ketika tetangga itu adalah orang yang pastinya akan pertama menolong kita. Ya Bu, apalagi kita di perumahan, jadi karena mayoritas perumahan, ya pasti yang akan pertama menolong kita adalah tetangga. So ibu juga, ya ibu di rumah, ya entah itu ada ular, kan sekarang di RT saya lagi ramai ini, ada ular, ada biawak, ya. Nah, ya Bu, saat seperti itu yang nolong saudara atau tetangga atau besti Bu. Ya saat kita nanti ada yang mau kita mati, ya yang pertama menolong, yang pertama mengurus itu adalah jangan sampai saya mau butuh tetangga punya besti banyak, penting gitu ya. Kalau pas ketika ditelepon nggak bisa gitu ya, seperti itu ya. Maka di sini jangan sampai ketika kita berbuat tidak baik kepada tetangga. Selanjutnya adalah tadi kemarin ya masih sampai menyisir rambut dengan warna hitam. Selanjutnya lagi laki-laki menyerupai perempuan. Nah itu malah sudah pasti difahami lah ya. Bagaimana ketika dia bersikapnya ya lemah gemula dan karena ingin ingin seperti perempuan ya. Tasyabuh yang menyerupai. Nah, selanjutnya adalah ini menurunkan pakaian bagian bawah hingga menyentuh tanah, tetapi karena niat sombong. Ya kalau kita punten ibu-ibu ya, ibu-ibu kan udah biasa ya kita di bawah sampai di bawah mata kaki itu ya, tidak masalah kalau niatnya bukan untuk sombong. Kenapa yang dilarang itu adalah karena niat sombong. Karena zaman dulu Bu, ya ketika orang-orang yang yang terpandang lah, zaman Rasulullah SAW, kenapa pakaian yang sampai dengan ke bawah itu dilarang ya? Karena ketika itu adalah orang yang bisa seperti itu adalah orang yang hanya berkemampuan, ya hanya yang mampu, hanya orang-orang terpandang, hanya orang-orang yang memang bisa memakai pakaian itu dan mereka merasa sombong. Padahal di sekitarnya itu banyak orang yang sulit untuk memakai pakaian yang layak. Nah, kalau kita memang di sini ya niatnya memanjangkan pakaian itu bukan karena sombong, diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah karena niat sombong. Saya dong bajunya sampai panjang gitu ya, ke sana lebih gitu ya. Nah seperti itu yang tidak boleh. Ya ataupun sebaliknya ya. Punten, sebaliknya kita pakai pakaiannya pendek, tetapi ada niatan sombong di dalam dirinya. Kebalikannya ya, ada niatan saya dong sunnah Rasul nih, ibaratnya gitu ya. Saya dong sunnah Rasul nih, nggak melebihi. Hati-hati. Kenapa? Karena kita ada niat sombong. Ya, seperti itu. Jadi saat diri kita memakai pakaian, intinya adalah bagaimana menutup aurat dan mudah-mudahan saat memakai pakaian menjadi ibadah. Intinya seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya adalah memakai pacar pada kedua tangan dan kaki bagi laki-laki tanpa ada hajat, ya bagi laki-laki. Selanjutnya adalah memutuskan pelaksanaan ibadah fardu tanpa udzur. Auzubillah ya. Meninggalkan, maksudnya di sini memutuskan itu adalah tidak mau melaksanakan sholat ya atau melaksanakan ibadah-ibadah fardu lainnya tanpa ada udzur. Nah ini ada termasuk maksiat badan. Selanjutnya lagi memutuskan pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang sunnah, ya. Nah, maksudnya ini adalah tidak ketika diri kita itu
berhenti untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrohnya yang sunnah-sunnahnya. Ya, udahlah ini mas sunnah ini nggak usah dikerjakan. Ataupun ibadah-ibadah yang lainnya kita, apa-apalah badiah mas sunnah ini. Ingat pun definisi sunnah kemarin apa? Ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan rugi. Alhamdulillah ya masih DP. Jangan sampai kita termasuk orang yang rugi ya seperti itu. Terus juga menceritakan seorang mukmin untuk tujuan menghinanya ya. Alhamdulillah ya. Kenapa? Karena ketika diri kita menceritakan sama-sama orang mukmin, kan biasanya Bu, kalau menceritakan orang lain ya, ini karena ingin merendahkan, karena ingin menghinakannya ya. Nah, ini maka termasuk maksiatul badan. Masya Allah Bu. Nah, ini kita terkadang lisan ya, lisan ini terkadang sulit untuk dijaga. Kadang awalnya ngomong ini, yang manjang. Ya, awalnya mah cuma nanya doang. Tapi kesananya, nauzubillah ya. Nah ini ketika diri kita termasuk maksiat badan itu adalah ketika diri kita menceritakan kejelekan orang lain ya, atau menceritakan seorang mukmin untuk tujuan menghinakannya ya. Selanjutnya adalah meneliti kejelekan-kejelekan orang lain. Apa Bu? Meneliti teh mengorek, kenapa sih itu kok begitu tuh, aduh tah sok jangan kepo ini ya Mas ya, jangan kepo, kenapa sih itu kok begitu tuh ya, biarin aja ya, jangan sampai kita kepo. Bahkan kalau dalam wasiatnya guru kita semuanya Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, jangan memeriksa murid orang lain. Jangan apa Bu? Memeriksa murid orang lain. Memeriksa murid saja, murid orang lain contohnya nih ya. Kamu belajar di situ ngapain aja sih? Ya, itu memeriksa murid orang lain aja tidak boleh. Apalagi tadi kita kepo dengan urusan orang lain. Kenapa? Biarkan orang mau belajar, silahkan mau seperti apa. Ya, apalagi tadi kita kepo dengan urusan orang lain. Jangan sampai ketika diri kita ya karena kekepoannya kita inilah termasuk maksiatul badan. Kalau badan, kalau kemarin tangan mungkin hanya tangan saja. Tapi kalau kita kepo, ya ternyata nauzubillah ya, ini keponya kita, badan kita sampai bisik-bisik. Kenapa sih? Kepo. Coba lihat ibu ikut dong. Ya, ya, nauzubillah. Nih jangan nih, ya sorry tadi seperti ya. Ada orang yang begitu, tuh lihat baju si ibu tuh baju baru, jangan dia belum lunas. Ada. Nauzubillah ya. Nah ini jangan sering-sering ya, banyak yang kesemui. ya. Nah ini kita mudah-mudahan jangan sampai. Kenapa? Fokus untuk diri kita. Saat ibadah adalah fokus untuk diri kita. Hidup pun bagaimana menilai diri kita. Kalau diri kita yang kita urusi, kalau diri kita yang kita terus nilai, ini insya Allah kita akan sibuk dengan mengurusi kita, lupa untuk mengurusi orang lain. Ya, lupa akan kita mengurusi orang lain. Kenapa sih itu? Nggak tahu, saya paling ngurusin diri saya aja, ngatur diri saya aja untuk sholat tepat waktu hese. Saya biar belajar ikhlas aja, belajar ibadah itu ikhlas itu susah. Saya belajar sabar aja susah. Saya mengurusin saya diri aja susah. Nah, ini kita fokuskan ke dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan memfokuskan diri kita, menilai kadang saya mah kadang ya Allah. Kadang pengen pengen belajar baiknya, masya Allah ya godaan. Kadang kita harus menguatkan diri sampai kayak mau menjaga lisan aja. Ya,
Nah itu terkadang kita memang betul-betul kita harus berjuang. Berjuang ya kita berjuang. Nah, kita berjuang sekuat tenaga gitu ya. Nah, berjuang sekuat tenaga untuk bagaimana? Kita sibuk terus melihat diri. Ya, melihat diri ini terus, melihat diri. Jangan sampai kita kepo dengan orang lain ya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang berusaha menghindari kemaksiatan.